사랑해요. 사랑합니다. 당신을 사랑합니다. Halo teman-teman, kali ini kita bakal membahas film yang sedikit berbeda. Kita akan membahas film yang bergenre romance science fiction. Sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler film. Jadi bagi kalian yang belum pernah menontonnya, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Ilmer adalah film yang bergenre science fiction romance yang akan memberikan pengalaman menonton film asik serta menarik. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja memulai mengulas filmnya. Film berlatar di tahun 1999. Seorang wanita bernama Yunju sedang menulis surat dan kemudian dia menaruhnya di dalam kotak surat di depan rumah uniknya. Kemudian di masa lalu, tepatnya di tahun 1997, terlihat seorang pria yang berprofesi sebagai arsitektur bernama Seung Hyun baru saja selesai membangun rumah yang ditempati oleh Yunju sebelumnya. Rumah itu dinamakan Ilmer, rumah unik yang terletak di satu tempat yang begitu indah. Sementara di tahun 1999, Yunju terbangun dan bergegas pergi untuk bekerja. Yunju bekerja sebagai seorang pengisi suara untuk acara anak-anak. Dan ketika dia pulang, suasana kota begitu ramai karena hari itu bertepatan dengan acara Natal. Begitupun Seung Hyo yang sedang menghias pohon Natal dan menemukan surat yang ditinggal oleh Seungju sebelumnya. Ketika Sung Hyun melihat isi kotak surat, dia pun menemukan surat yang ditinggalkan Yunju sebelumnya. Dalam isi suratnya, Yunju berpesan kepada siapapun penghuni baru Ilmer agar mengirimkan balasan surat ke alamat baru Yunju yang sekarang. Dia juga meninggalkan catatan bahwa jejak kaki yang berada di Ilmer sudah ada semenjak sebelum ia pindah ke Ilmer. Di sisi lain, Yunju sedang melihat isi kotak surat dan berharap ada balasan surat dari kekasihnya, namun tidak ada surat apapun di dalam kotak itu. Kekasih Yunju sudah lama pergi ke Amerika, namun tak pernah ada kabar apapun darinya. Kembali ke tahun 97, Sung Hyun pergi ke toko yang di dekat rumahnya untuk membeli sesuatu. Saat itu ia bertanya kepada pemilik toko, apakah ada seseorang yang tinggal di Ilmer sebelum dirinya. Pemilik toko itu menjawab bahwa rumah itu belum lama dibangun dan ialah pemilik rumah pertamanya. Kemudian saat ia pulang ke rumah, tanpa sengaja dia menendang cat dan kemudian diinjak oleh seekor anjing yang menimbulkan jejak kaki di dalam rumah. Kemudian ia teringat oleh pesan yang ditinggalkan oleh si wanita misterius di dalam kotak surat. Kemudian ia memutuskan untuk membalas pesan dari wanita tersebut. Di masa depan, Yunju mengunjungi Ilmer kembali dan tanpa diduga ia mengunjungi toko yang sama yang sebelumnya dikunjungi dan bertanya apakah Ilmer sudah terjual. Kemudian pemilik toko itu menjawab bahwa Ilmer belum pernah terjual. Kemudian Yunju bertanya apakah ia boleh masuk ke rumah tersebut. Dan pemilik toko itu mengizinkan dan segera memberikan kuncinya. Lalu ketika ia memasuki rumah itu, ia menemukan seraci kertas yang bergambar rumah yang memiliki kotak surat yang sangat mirip dengan Ilmer. Kemudian saat ia membuka kotak surat, ia menemukan balasan yang berasal dari Sung Hyun. Sung Hyun mengatakan bahwa ialah penghuni pertama Ilmer dan menanyakan bagaimana ia bisa tahu bahwa rumah ini bernama Ilmer. Surat itu diakhiri oleh nama Sung Hyun dan bertanggal 28 Desember 1997.
Serentak Sung Jun pun merasa bingung dan langsung saja membalas pesan itu. Ia berharap agar dia bukan orang iseng yang sedang membalas pesannya. Dan dia pun menjelaskan bahwa dia menulis surat itu pada tahun 1999. Tak lama kemudian surat itu diterima oleh Sung Hyun dan ia pun semakin merasa heran. Beberapa hari kemudian menginjak tahun 2000 dan Sung Yu pun menemukan balasan dari Sung Ju dan dia pun menceritakan semua kejadian kepada temannya di perpustakaan. Namun yang semakin membuat Sung Ju heran, surat itu diakhiri dengan tahun 1998. Tentu saja temannya tidak percaya, namun dia tetap merasa aneh terhadap surat itu. Di malam harinya saat salju turun, Sung Ju teringat masa kecilnya bersama teman-temannya. Kemudian saat ia menemukan foto lamanya yang berasal dari tahun 98, dia pun segera membalas pesan untuk Sung Yun dan bertanya jika dia memang benar berasal dari tahun 98, maka akan ada salju lebat yang turun di tahun itu. Lalu kemudian saat Sung Yun sedang bekerja, salju benar-benar turun. Ia pun mulai percaya dengan kejadian tersebut. Sung Hyun semakin penasaran dan mulai mencari tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Dalam surat yang sama terungkap bahwa seekor anjing yang selalu datang itu adalah anjing yang sama yang selalu berada di sekitar Ilmer. Setelah membaca beberapa artikel di internet, Sung Yun menyimpulkan bahwa apa yang mereka alami itu adalah lipatan waktu. Karena hanya teori itulah yang dapat menyimpulkan mengapa anjing mereka berdua bisa berada di tempat yang sama namun di waktu yang jauh berbeda. Keesokan harinya, Yunju kembali ke Ilmer dan menaruh bandunya di dalam kotak surat. Tanpa diduga bandu itu sampai ke Sung Yun yang berada di tahun 98 dan Sung Ju pun merasa kaget, namun ia merasakan hal yang lain. Sejak itulah mereka berdua benar-benar percaya bahwa ini semua memang benar-benar terjadi. Cinta di tempat yang sama namun di dalam kurun waktu yang berbeda. Semenjak saat itu, kotak surat itulah yang menghubungkan mereka di waktu yang berbeda. Mereka selalu berbagi tentang masa lalu dan cerita-cerita yang mereka alami. Dan hal itu selalu mengisi dan mewarnai hari-hari mereka berdua. Mereka begitu bahagia dengan keadaan yang mereka alami. Di satu malam saat Sung Ju berlatih mengisi suara, tape recorder yang biasa ia gunakan rusak. Kemudian ia pun teringat akan sesuatu. Kemudian ia pun menulis surat kepada Sung Yu tentang tape recorder yang ia tinggalkan di stasiun kereta di tahun 1998. Sung Ju pun tersenyum bahagia karena itu artinya mereka berdua akan bertemu. Namun ia terlambat karena Sung Yun terlebih dahulu naik kereta dan dia meninggalkan tape recordernya di sana. Kemudian Sung Yun pun berlari ingin memberikan tape recorder yang tertinggal, namun semua telah terlambat. Lalu kemudian Sung Yun mendengarkan isi tape recordernya tersebut. Ia pun tersenyum dan merasa bahagia karena dapat mendengarkan suara Sung Jun untuk pertama kalinya. Sung Hyun begitu riang dan sangat gembira. Esokan harinya Sung Jun telah menemukan tape recordernya yang hilang. Namun saat Sung Jun mendengarkan tape recorder itu bersama temannya, ia pun terkejut karena ada suara Sung Hyun yang memperkenalkan dirinya. Kemudian di keesokan harinya, Sung Hyun mendapatkan hadiah seekor ikan dan sebuah penutup telinga yang dikirimkan oleh Sung Jun.
Dalam suratnya, Sung Jun menuliskan tanda terima kasih karena telah mengembalikan tape recordernya yang hilang. Dan Sung Yu pun begitu bahagia. Tak lama kemudian, Sung Hyun mendapatkan kabar dari ayahnya yang sedang sakit. Namun ia sangat dilema karena ia tak mau lagi berurusan dengan ayahnya. Ya, hubungannya tak begitu baik dengan ayahnya. Ayahnya Sun Hyu bernama Profesor Han. Kemudian di keesokan harinya, Yunju di perpustakaan membaca buku yang ditulis oleh Profesor Han. Dan ia pun sangat terkejut karena isi buku itu sangat penting untuk diketahui oleh Sung Hyun. Namun sayangnya di tahun 98 ayah Sung Hyun telah meninggal dunia. Tidak lama dari itu, Sung Hyun menemukan buku dan sebuah surat yang dikirimkan oleh Sunju di masa depan. Meskipun buku itu telat, namun setidaknya ia bisa sedikit memahami ayahnya. Di dalam buku itu terlihat bahwa Ilmer dibangun oleh ayahnya dan dipersembahkan untuk Sung Hyu. Tidak lama dari itu, Sung Hyun mengirimkan surat yang berisi tata cara menghibur diri, seperti meminum bir dengan satu tegukan atau menaiki wahana permainan untuk meregangkan pikiran. Dengan waktu yang berbeda, mereka melakukan hal yang sama. Seiring berjalannya waktu, mereka memutuskan untuk bertemu di tahun 2000 bulan Januari di sebuah pulau yang mereka sepakati. Yunju selalu menanti dan dia harus menunggu 2 minggu, sedangkan Sung Hyun harus menunggu selama 2 tahun. Waktu telah tiba dan Sung Hyun pun begitu bersemangat untuk menuju ke pulau itu. Ketika ia sampai, ia menemukan sebuah rumah yang sedang dibangun dan melihat suatu desain yang pernah ia lihat di Ilmer, dan seorang arsitek wanita yang menjelaskan bahwa desain itu dibuat oleh kakak kelasnya untuk dipersembahkan kepada orang yang begitu ia cintai. Kemudian ia pun menunggu kedatangan Sung Hyun, namun sayang, ia tidak pernah datang. Kemudian Yunju mengungkapkan semua yang ia rasakan kepada Sung Hyun di dalam suratnya, dan ia berbicara merasa kecewa dan merasa terlalu berharap kepada Sung Hyun. Ditambah lagi pada saat itu Yunju bertemu mantan kekasihnya yang bersama pacar barunya. Ia pun makin merasa terluka. Dengan rasa kecewa, Yunju mengirimkan surat yang berisi kepada Sung Hyun agar mencegah pacarnya pergi meninggalkannya. Dan Sung Hyun pun sangat merasa kecewa dan terluka membaca isi suratnya. Dalam rasa terluka, Sung Hyun tetap membalas pesannya dan akan membantu Sung Jun untuk meraih cintanya. Sung Hyun melakukan semua itu karena ia terlampau mencintai Sung Jun. Keesokan harinya, Sung Jun pun berangkat ke kampus dan menemukan satu gambar lukisan yang pernah ia temukan di Ilmer. Tiba-tiba ada seorang pria yang mengatakan bahwa lukisan itu dibuat oleh Sung Hyun untuk dipersembahkan kepada wanita yang sangat ia cintai. Namun saat ini Sung Hyun telah meninggal dunia. Di masa lalu, Sung Hyu yang akan menepati janjinya untuk mencegah mantan pacarnya Sung Jun, ia ternyata tertabrak oleh sebuah mobil. Itulah yang menyebabkan Sung Hyu meninggal dunia. Film pun diakhiri oleh kedua insan manusia yang saling mencintai namun terpisah ruang dan waktu, juga belum sempat untuk bertemu.
Dari film yang kita review kali ini, kita banyak dapat mengambil pelajaran ataupun pesan bahwa menyayangi dan mencintai setulus hati tidak selalu berakhir dengan bahagia. Namun bagaimanapun kita harus selalu menghargai perjuangan seseorang sekecil apapun dan tidak boleh menyerah untuk mengejar segala impian. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan di akhir perjuangan. Terima kasih banyak telah menonton video saya hingga selesai, dan jangan lupa untuk selalu meninggalkan komentar.